Halo guys, balik lagi bersama saya Made di channel ini Made, dan kali ini saya lagi ngevlog di sawah. Asik. Buat kalian yang pernah lihat video saya tahun lalu kayaknya, itu saya pernah ngevlog juga di sini nih. Tempat yang sama cuma tanamannya beda. Dulu itu padi, sekarang jagung. Kameramen, set. Wah, gila kameramen cakep. Naik gaji. Udah muternya jangan banyak-banyak. Oke. So, kali ini saya pengen cerita tentang seberat apa sih kursus pelayaran itu. Oke, first thing first, saya pengen share informasi dulu. Jadi untuk agensi pelayaran itu di sini juga nyebutnya kursus ya. Di Bali itu nyebutnya juga kursus. Mungkin tempat kalian sama. Tempat kursus saya itu di GMI Bali. Saya kasih video fotonya di sini nih. Oke. Terus di GMI Bali itu saya mengambil posisi sebagai waiter. Untuk pengalaman saya itu nggak punya pengalaman di bidang perhotelan, tapi saya pengen berlayar ke kapal pesiar. Jadi saya ambil kursus ya itu yang VIP, yaitu kisaran 3 bulanan kalau cepet, dan nanti saya bisa interview ke kapal pesiar. Cuma untuk langkah pertama itu saya daftarnya ke luar negeri, tapi di hotel, bukan di kapal pesiar. Bisa nggak sih? Bisa. Apakah lebih mudah? Iya. Kenapa? Karena yang namanya di hotel di luar negeri itu lebih mudah daftarnya, dan apa sih sebutannya, ketatnya nggak terlalu ketat, nggak seketat kapal pesiar. Meskipun pengalaman kita minim, kita tetap bisa ke hotel di luar negeri. Jadi langsung aja ke topik utamanya. Berat nggak sih? So, menurut saya it depends on you. Kenapa gitu? Karena yang saya pelajari selama beberapa minggu kursus itu sejujurnya itu masih basic, kayak jenis-jenis gelas untuk minuman, cara serve tamu, cara melayani tamu itu kan as a waiter, dan gimana bilangnya, lebih banyak prakteknya sih. Dan menurut kalian apakah itu berat? Ya itu depends. Nanti kalau kalian masuk ke kelas ke agensi kapal yang kalian mau di tempat kalian, itu secara garis besar sih yang diajarin tetap basic, terutama yang untuk kalian yang nggak punya pengalaman sama sekali seperti saya. Jadi diajarin tentang cara-cara gelas, cara-cara sanitizing, jadi kayak untuk kebersihan gitu, dan yang lain, cara melayani customer, membawa menu, set up table kayak gitu. Dan menurut saya itu menyenangkan sih, apalagi dengan harapan yang kita punya, dengan kita ikut seperti itu kita bisa kerja ke luar negeri, ya itu bagus dan itu seru. Dan sedikit informasi, gajinya yang di darat, kita sebutnya di luar negeri di hotel itu di darat, dengan yang di kapal itu lebih gede yang di kapal pesiar. Untuk yang fresh graduate atau yang tidak punya pengalaman ya. Dan kenapa saya milih di darat? Yang pertama, lebih cepat berangkatnya. Kenapa lebih cepat? Karena rata-rata yang di darat itu peminatnya nggak sebanyak yang di kapal, jadi persaingan juga nggak terlalu banyak. Lebih cepat berangkat, kerjanya lebih nyantai, karena kalau yang di kapal pesiar itu full selama 8 bulan kontrak, nggak ada libur. Kalau di darat itu tergantung tempat, ada yang libur sehari, bahkan ada yang 2 hari selama seminggu. Dan tetap dapat service charge, tetap dapat tip. Service charge itu kayak misalkan satu hotel itu tamunya banyak, nah anggaplah gaji kalian 5 juta nih, service charge-nya sendiri kalau tamunya banyak bisa sampai 2 juta sampai 2 kali lipat dari gaji kalian. Itu bisa terjadi. Dari mana saya tahu? Karena senior saya udah ada yang berangkat, dan saya dapat tanya-tanya, dan katanya emang itu mungkin terjadi. Dan juga dapat tip. Tip ini adalah ketika kita memberikan bill ke customer, nah customer memberikan uang lebih sebagai tip atas pelayanan atau service kita, dan itu juga bisa untuk menambah pundi-pundi uang kalian. So, jika kalian ingin cepat berangkat dan persyaratannya tidak terlalu susah, ambillah di darat dulu. Setelah kalian ambil di darat, yang biasanya kontrak minimalnya setahun atau 2 tahun, setelah itu baru kalian apply ke kapal pesiar, dan itu akan lebih mudah lolos karena pengalaman kerja kalian di hotel sudah ada, dan pengalaman kalian kerja di hotel luar negeri juga itu lebih membantu. So, sekian info dari saya, karena ini juga udah jam 6 dan saya kayaknya harus balik deh sebelum ntar ada yang megangin kaki saya nih di hutan di sawah. So, sekian dari saya Made, dan see you in the next video.